Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Business, apa kabar Anda dimanapun Anda berada pastinya. Saya Daryl Adam kembali hadir temani Anda dalam program Smart Character and Career. Nah, hari ini bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan bicara tentang sebuah, apakah ini fenomena baru atau mungkin satu hal yang perlu dirasa untuk dilakukan. Tapi kalau kita bermain dengan analogi, anggaplah Anda sedang berkendara di jalan tol. Tiba-tiba Anda merasa, oh exit saya sekitar 1 kilometer ke depan nih. Yang tadinya Anda berada di jalur kanan, yang pertama Anda lakukan adalah menekan tuas sen ke arah kiri, pelan-pelan, matikan sennya, dan baru belok ke arah kiri, sesuai dengan tujuan kita. Tapi itu hanya analogi ketika kita ingin pindah jalur. Nah, apakah etika tersebut sama dengan pindah jalur karir? Sebagai bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Yuk kita bahas langsung bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mas Daryl, dan selamat malam juga untuk Smart FM listeners dimanapun Anda berada. Bagaimana ini udah akhir Juli ya, 29 Juli loh. Aduh, tinggal berapa bulan lagi nih Mas? 5 bulan lagi udah ganti tahun ya. Betul. Wow, time flies. Yes. Semoga kita tetap sehat, Amin. Semangat. Apabila harus pindah, tadi sudah di awal oleh Mas Daryl ya. Benar, akan pindah. Apanya yang pindah? Lalu konsekuensinya seperti apa? Nah, kita akan bahas nih Mas Daryl nih di 4 sesi ke depan ya. Ya, baik. Mbak, di sesi pertama boleh nggak dielaborasi dulu? Sebetulnya per definisi, pemahaman tentang istilah pindah jalur karir itu apa? Oke, ini sebenarnya agak kompleks ya, karena pindah jalur karir itu artinya ya kita sebenarnya mengubah semuanya ya, dalam arti mengubah cara kita juga menjadi profesional, cara kita beradaptasi, cara kita merespon sesuatu. Karena kalau bicara pindah jalur karir, sebenarnya ada 4 nih. Maksudnya industrinya sama, tapi perannya beda, misalnya, atau industrinya berbeda, perannya sama. Nah, ada lagi industrinya sama, tapi perannya sama. Ada lagi industrinya berbeda, perannya berbeda. Nah, itu 4 macam tuh. Apakah misalnya yang tadinya jadi seorang PR di multinational company dalam bidang oil misalnya, lalu sudah bertahun-tahun saya mau tetap menjadi katakanlah seorang PR di multinational company, tapi beda industri. Yang tadinya oil mungkin jadi ke perbankan. Nah, itu kan perannya sama, tapi industrinya berbeda. Jadi sebenarnya ada macam-macam nih Mas. Tapi intinya kesiapan kita untuk memahami bahwa kita akan mengubah cara berpikir, mungkin bisa jadi mengubah network. Karena selama ini ada di industri oil company, kita harus switching ke banking gitu kan, dengan background yang berbeda ya kan, dengan industri yang kita harus amati juga pasti beda, meskipun perannya sama. Nah, ada lagi ya perannya betul-betul berbeda. Tadinya katakanlah, misalnya seorang media gitu ya, seorang media misalnya dia ada di media televisi, media televisi sebagai orang jurnalis gitu. Lalu dia betul-betul akan switching semuanya, switch the career, switch the network, switch juga cara dia menjadi profesional. Jadi yang awalnya menjadi profesional di bidang media sebagai jurnalis, lalu dia mengubah jalur karirnya menjadi seorang dosen misalnya. Nah, itu kan beda tuh Mas, ya kan, beda dunia banget tuh gitu. Jadi dalam arti kata ya bisa betul-betul drastically change ya.
drastis tuh. Maksudnya tadinya mungkin di media bekerjanya juga waktunya bisa 24 jam ya, 24 hours karena harus mengejar berita, harus setelah dapat berita harus mengedit sendiri. Nah, jadi dinamis kan. Waduh, yang keluar malam, keluar pagi mungkin, atau mungkin punya waktu yang malam mesti membuat berita, updated terus, handphone mesti nyala gitu kan. Nah, lalu pindah ke dunia yang memang secara waktu ya lebih bukan yang waktu media nggak jelas, saya maksudnya di dunia akademik kan ada tahun ajaran ya, pembelajaran dari bulan sekian sampai bulan sekian, semester 1 ya, semester ganjil, semester genap, ada hari liburnya ya kan. Kalau mahasiswa libur kita bisa jadi ada kesempatan juga untuk tidak yang tiap hari mengajar. Nah itu kan pola-pola seperti itu kan beradaptasinya juga harus pandai-pandai. Jadi yang tadi saya sampaikan bisa jadi totally beda banget gitu ya, dan itu perlu kesadaran utuh sih. Saya yakin bulat tekad bahwa memang saya ingin pindah jalur karir. Nah nanti kita bahas tuh kenapa sih mesti pindah jalur karir gitu kan. Terus memang penting gitu. Lalu apa sih persiapannya, bagaimana ketika kita memulai untuk melangkah pindah jalur karir ini, karena bukan hal mudah ya. Maksudnya gini, keputusan itu betul-betul harus matang, bukan emosi sesaat gitu yang aduh kayaknya enak ya gitu. Kadang-kadang kita lebih melihat orang lain kayaknya lebih nyaman, lebih keren, lebih bagus ya kan, lebih mudah kita memandang yang lain ya. Tapi ketika kita sudah menjalani awal-awal ya tahu gitu misalnya gitu kan, aduh kok aku nggak siap ya, ternyata yang sebelumnya kayak gitu-gitu tuh. Diharapkan benar-benar sih sudah persiapan matang untuk kita betul-betul pindah jalur karir. Apalagi Mas yang benar-benar tadi tuh industrinya berbeda, perannya benar-benar berbeda, jadi udah nggak lagi PR di bidang tadi ya. Oke, PR juga, tapi tadinya di media, sekarang di kampus misalnya, kan sama-sama seorang PR. Tapi ini benar-benar yang totally different. Nah, itu juga harus riset sih, Mas. Riset, cari tahu, kesiapan mental, gitu-gitu. Ya, sebenarnya pertimbangannya banyak ya, Mbak gitu ya. Coba nanti di sesi kedua, untuk mengawalinya kita akan coba mulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira pindah karir ini penyebabnya apa? Apakah mungkin karena terpaksa atau dari niatan kita sendiri? Karena dari dua keadaan ini akan berbeda, Mbak Fit. Kalau terpaksa kita akan dibingungkan dengan, aduh saya mesti gimana ya? Tapi kalau dia sendiri kan setidaknya tidak ada kecerobohan. Kita perlu survei dulu, pindahnya di bidang ini, apa sih pekerjaannya, nah, dan hal-hal kayak gitu. Kita bahas nanti di sesi kedua. Oke, Sobat Sisters, kita ajak Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM, karena kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Anda yang punya cerita tentang pindah jalur karir, silakan sharingkan. Apa sih do and don'ts ya? Nanti kita akan bahas juga dari sudut pandang narasumber kita malam hari ini. Kami kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Character and Career, segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini. Kita bicara masalah pindah jalur ya. Jadi sebenarnya pertimbangannya banyak gitu loh ketika Anda pindah jalur. Tadi saya sempat tanyakan ke Mbak Vivit, apakah pindah jalur ini memang terpaksa atau bagaimana? Karena kan dua-duanya itu pertimbangannya dan apa yang perlu dilakukan akan berbeda hasilnya. Nah, sebelum kita bahas masalah itu, kami ajak Anda untuk nanti berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau berinteraksi silakan. Jangan lupa like dan subscribe-nya, kami tunggu. Oke, Mbak Fit, Yes. kita mainkan dua skenario, Mbak Fit ya. Iya. Kalau seandainya pindah jalur itu dari apa yang kita inginkan itu seperti apa, Iya. dan kalaupun terpaksa harus pindah jalur. Baik, baik. Bagaimana? Oke, yang kita inginkan dulu ya, yang kita inginkan. Ya, ya, ya. Ada kalanya seseorang itu sudah nyaman, ya sudah nyaman beberapa waktu di tempat yang sama dengan profesi yang sama. Jadi ada rasa apa ya? I need a challenge gitu. Aku perlu tantangan nih gitu. Ya, aku kayak nyaman banget ya. I've been in comfort zone for years gitu ya. Udah ada di zona nyaman lama sehingga dia merasa satu jenuh, yang kedua dirinya tidak bertumbuh gitu karena melakukan hal yang sama itu lagi di industri yang juga sama itu lagi. Ada rasa kalau dari sih ya intrinsic motivation, ya motivasi dalam diri bahwa aku perlu nih kayaknya pindah jalur karir, mengubah nih agar aku sebagai manusia juga bisa bertumbuh dengan mempelajari skill-skill baru. Ya kan ada kalanya orang tuh ngerasa bahwa kayaknya oke, aku lulus dari katakanlah bidang ini gitu kan, dan aku sudah merasa expert di bidang ini gitu kan, dan sudah merasa mumpuni lah gitu ya, kemampuannya sudah bisa diakui lah. Lalu masih ada tuh room for growth gitu ya, kesempatan dia untuk bertumbuh dan berkembang, sehingga dia memutuskan untuk men-challenge dirinya dengan yang tidak terpaksa, yang memang menikmati sekali dengan proses perubahan tadi kan, perubahan industri, perubahan kecakapan yang dia harus pelajari, bahkan mungkin benar-benar baru. Katakanlah tadi ilustrasi misalnya, tadinya dia berkecimpung di bidang katakanlah ya PR tadi ya, PR. Terus dia
mencoba untuk beda lagi, dia mencoba menjadi seorang digital marketing yang content creator katakanlah gitu. Ya, meskipun sama-sama menulis, tapi kan menulisnya tuh beda gitu. Ya, menulis PR dan menulis menjadi content creator tuh beda, sehingga ada skill-skill baru yang dia harus pelajari. Plus kecakapan, mungkin kalau content creator juga apa ya, ada kemungkinan untuk muncul di layar kaca, ya kan. Sementara mungkin individu ini bukan orang yang nyaman untuk ngevlog gitu loh Mas, maksudnya dilihat orang gitu. Nah, dia ngerasa bahwa oh, this is something new, ini excited juga nih aku jalanin gitu. Ya, ketika itu memang didorong oleh keinginan pribadi untuk menambah kecakapan di dirinya, itu nggak apa-apa Mas. Maksudnya selama tidak terpaksa dan dia memiliki apa ya, kesempatan dan mungkin juga sarana untuk investasi, itu kan perlu ya, misalnya belajar hal baru nih, atau meng-hire atau datang ke kursus-kursus gitu ya, kursus yang berbayar misalnya, ya dia terima gitu ya, dengan apa ya, dengan sukarela. Dalam arti sukarela itu dia suka menjalaninya, dia rela untuk meniti hal baru, jadi itu intrinsic motivation. Ya, jadi it happens sih Mas. Ada beberapa temanku yang dia bilang gini, ya ibu rumah tangga tuh profesi juga loh Mas. Betul. Ya kan, dia menjadi segala menteri tuh, menteri keuangan, menteri pendidikan, bener ya Mas ya? Iya dong. Iya, ibu rumah tangga tuh profesi juga loh, jangan salah ya kan, dari pagi terus sampai malam gitu kan, dia menjalani itu dengan gembira lah gitu. Nah, lalu perkembangan dirinya, perkembangan zaman, dia merasa bahwa oh, aku kayaknya bisa nih berkarir di luar rumah, ya kan. Nah, itu juga perlu apa ya? Perlu berdamai dalam diri. Kenapa? Karena misalnya tadinya sore hari bisa main sama anak-anak, tapi karena dia berkarir di luar rumah, sesekali dia mungkin pulang malam, ya kan. Nah, itu kan harus ada adjustment. Ya, sejatinya idealnya apabila ini tadi ilustrasinya ibu rumah tangga ya, jadi pasangan juga mendukung, anak-anak juga diberitahu, jadi dia tidak apa istilah kata ya, tidak menggugurkan kewajiban Mas, tapi dia menjadi individu yang berkembang, the best version of herself gitu, versi terbaik bagi dirinya gitu. Ya, ada teman-teman saya seperti itu ya, yang ibu-ibu luar biasa, udah hebat-hebat gitu ya, anak-anaknya udah pada besar-besar misalnya gitu kan, terus merasa dia punya keahlian, kemampuan yang selama ini titelnya belum dimanfaatkan dengan maksimal. Sekarang dia bisa, wah, belajar lagi ya, sarjana hukum sudah, terus belajar kenotariatan, jadi notaris, punya kantor di rumah. Nah, kan itu kan happy ya Mas, bagus. Nah, itu tadi yang dari dalam. Nah, bagaimana kalau ternyata tanda kutip terpaksa Mas gitu, karena keadaan, karena kondisi yang kita tidak bisa elakkan, the third party, contohnya misalnya teknologi terbaru ya, dengan AI yang sudah semakin juga apa ya, masuk ke segala lini gitu ya. Bisa jadi mungkin ada beberapa pekerjaan atau profesi yang dijalankan dengan automation. Akhirnya individu ini termasuk dari mereka yang tanda kutip tidak terpakai. Ya, tadinya kayaknya digadang-gadang, wah, andalan deh. Tapi ternyata sudah bisa di-replace loh dengan mesin. Nah, itu gimana tuh? Itu kan dari pihak luar ya, ekstrinsik tuh, dari pihak yang memang kita tidak bisa kendalikan. Memang situasinya seperti ini gitu. Jadi mau tidak mau, ya senang tidak senang, dia harus berpikir ulang tuh untuk aku bisa jadi kena layoff loh, atau aku bisa jadi tidak terpakai loh. I may not be employable anymore. Saya bisa jadi tidak dipekerjakan lagi gitu, karena tadi pekerjaan saya mungkin bisa digantikan oleh mesin gitu kan. Jadi dia harus berpikir nih, apa ya yang aku bisa terpakai terus ya gitu. Ya karena keterpaksaan, karena memang industrinya sudah berubah Mas. Ya kan.
Ada lagi mas teman saya yang begitu gitu ya, adalah di industri X gitu ya, saya nggak mau ceratin dan ini jadi kayak, oh Mbak Vivit mengendorse nih bahwa lapangan pekerjaan di industri itu emang udah nggak kepake, nggak, kita rahasiakan aja ya. Jadi ada di industri X yang memang ternyata makin lama AI ini makin membantu ya perusahaan ini untuk nggak usah banyak-banyak karyawan deh, udah aja pakai mesin gitu. Jadilah dia nih teman saya ini belajar masak mas. Oh. Belajar masak. Jadi dia apa ya? Enggak chef sih, belum jadi chef. Tapi dia ya Allah boro-boro nih mas ya ke dapur zaman dulu kali enggak lah ya. Mungkin pada saat COVID tanda kutip nih, ya udah orang kita nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa keluar rumah, belanja juga susah gitu kan, jadi udah kita masak deh gitu ya. Tapi ini kan alhamdulillah sudah nggak ada lah ya, udah kita sehat insya Allah terus, kita nggak ada lah penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Jadi dia mendedikasikan dirinya sebagai apa ya namanya ya, tadi aku nggak bilang chef ya, tapi dia buka warung gitu. Buka lapak. Oh, oke. Ya. Buka warung dan dia akhirnya belajar digital marketing termasuk jualan di medsos, Mas. Ya. Gitu, dan itu kan kalau menurut saya wow, apa ya namanya ya, keterbatasan, situasi yang tidak menyamankan justru membuka peluang dia. Ternyata saya menikmati loh hal ini gitu lah. Dia belajar hal baru mas ya. Tadi aku bilang boro-boro deh ke dapur gitu, enggak gitu ya. Tapi dia jadi terampil. Awalnya sih mas, awalnya itu jualannya di WAG. Nih, the power of emak-emak. Nawar-nawarin gitu kan ke ibu-ibu sekolah gitu kan. Dari yang paling kecil aja lah, cookies gitu. Ya kan, terus dia coba untuk masuk ke kantin-kantin, tentu diakurasi dulu ya, maksudnya bahannya juga sehat gitu. Tapi intinya dengan keterpaksaan, maksudnya aku tidak terfikir bahwa akhirnya aku harus belanja ke grosir gitu. Ya kan beli tepung wah udah deh, beli gula, beli apa misalnya bahan-bahan makanan deh yang buat dia jualan gitu. Ya sayur mayur, ya bener-bener kayak mbok bakul gitu mas. Iya, tapi ternyata dia bilang Fit, ini alhamdulillah dia bilang, wow penghasilanku bisa melebihi dari apa yang aku dapat ketika aku jadi profesional di katakanlah di segitiga emas deh gitu mas. Yang dengan apa namanya tampilan keren gitu kan, masuk ke kantor gedung tinggi, ruangannya bagus, terus ya dress up lah ya, profesional di bidang X lah gitu. Tapi karena dia bilang wah aku nggak bisa mengandalkan dan naga-naganya, kayaknya sebelum aku di lay off aku melay-offkan diri aja deh gitu. Oke. Iya gitu Mas Daryl. Ya, Mbak, dan akhirnya dia jadi ya. Kenapa? Kita break sebentar ya. Oh break, oke, lagi excited soalnya. Oke, kita sambung. Oke, baik Mas Daryl. Di kisahnya adalah seseorang yang berusaha untuk mengentaskan atau lepas dari aktivitas keseharian, berupaya untuk melakukan aktivitas manajerial pribadi, menjadi pemilik usaha makanan. Nah, gimana sih nanti kelanjutannya? Kita sambung di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Ya. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mohon maaf, sebenarnya cerita serunya tadi ketunda ya di sesi yang kedua ya. Kita coba maksimalkan di sesi ketiga tadi. Ini sebenarnya alkisah rekan kerja atau sahabat dari Mbak Vivit F. Argarini yang ternyata memutuskan untuk melakukan aktivitas pribadi. Dan itu ternyata untungnya itu melebihi income yang ia dapatkan ketika ia bekerja. Sekali lagi kita disclaimer ya Mbak Fit, bukan berarti dari perbincangan ini kita ajak Anda untuk bisa ayo sama resign atau segala macam. Enggak. Ini cerita aja, siapa tahu menjadi sebuah inspirasi gitu loh. Oke, Fit, silakan dilanjutkan. Tadi kan ada dua. Iya, tadi kan Mas Daryl sempat menyampaikan bahwa bagaimana ketika kondisi yang ada itu memaksa. Tadi kan ada dua ilustrasi ya. Yang pertama yang memang individu ini memang ingin dengan willingness ya, dengan keinginan pribadi pindah karir. Tapi bagaimana kalau ternyata dia sebenarnya nggak mau gitu, tapi karena keadaan mau nggak mau dia harus putar otak tuh, udah deh, aku pindah profesi deh gitu ya, pindah jalur karir deh gitu. Nah, tadi ilustrasinya yang kedua itu karena sahabat saya ini ya udah tahu sih kayaknya bakalan aku di PHK deh gitu. Kenapa? Karena tadi ya sudah mulai pengurangan jam kerja dan apa yang dilakukan tuh bisa digantikan oleh teknologi lain gitu. Nah, sebelum itu terjadi gitu ya, dia sudah ancang-ancang tuh gitu. Dan sekarang tadi itu dia belajar hal baru dan dia menikmati apa yang dilakukan meskipun sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ke dapur, nggak pernah belanja ke pasar, boro-boro gitu kan ya. Terus sekarang rajin strolling gitu ya, browsing di marketplace, banding-bandingin harga yang ini gini. Jadi dia ngerasa bahwa Fit, I think I find a new dimensi baru tuh aku sedang menikmati. Ya, aku temukan, aku nikmati, aku jalani. Namun demikian, dia bilang, bukan berarti kegiatan sebelumnya atau profesi dia sebelumnya itu tidak memberikan dampak bagus. Oh, dia bilang ternyata sebagai pengusaha atau wiraswasta, atau saya bilangnya, dia selalu bilang gini, saya itu loh mbok bakul gitu. Dia humble, dengan humble dia bilang, aduh aku kan bakulan Fit, masih yang belanja di pasar gitu, yang pokoknya bener-bener ya becak-becak di pasar gitu, yang seneng gitu. Itu seru tahu, maksudnya bukan satu hal yang harus diminta maafkan atau dibanding-bandingkan, enggak, masing-masing tuh punya kelebihan gitu. Nah, dia belajar manajemen juga Mas akhirnya.
Ya dong, manajemen manajemen penjualan, manajemen pemasukan, ya keuangan juga, manajemen marketingnya juga. Karena apa? Karena dia menjajakan jualannya ini di dunia maya juga. Gitu. Jadi, oke, dia buat ada ya off store-nya, offline-nya lah gitu ya. Tapi partai kecil. Dia lebih banyak berjualannya di medsos. Jadi kan mau tidak mau dia belajar bagaimana membuat foto, ya kan, gimana fotonya itu betul-betul mencerminkan produknya. Kan ada tuh yang, kayaknya di foto kok bagus, kayaknya menarik gitu ya, tempting. Ya kan, kayaknya memikat. Pas lihat hasilnya, banget. Itu kan juga nggak mau kan, dia juga nggak kepingin tanda kutip menipu calon customer dong gitu kan. Jadi dia belajar dan dia akhirnya ya berinvestasi, belajar ngedit. Ya kan kita tahu ya ada aplikasi, ada Canva, ada macam-macam deh gitu ya aplikasi editing, movie maker lah, CapCut segala macam. Jadi dia belajar dan kalau dia cerita dan saya mencoba menyemangati, ya bilang ya this is a new you gitu ya. Walaupun awalnya tidak menyenangi, terpaksa karena kondisi akhirnya harus pindah tanda kutip dunia baru, ya dia menikmati. Meskipun dia bilang gini, meskipun Fit, jujur sih, aku sih kangen-kangen juga tuh masuk ke lobi, gedung gitu kan, AC dingin gitu, terus nyapa Pak Satpam lah gitu kan, makan bareng teman kantor di pantry, itu dia kangen juga sih, kangen juga. Aku bilang ya itu nostalgia, suatu hal yang indah dikenang, tapi sekarang kamu punya dunia baru yang tolong ditekuni, aku bilang gitu. Nah, hal ketiga nih Mas, terus kapan dirasa kita akan pindah jalur karir? Kapan coba dirasa gitu ya? Ya, balik lagi sih ke individu masing-masing. Ketika kita merasa bahwa aku punya nilai dalam hidupku yang berubah. Contoh misalnya ya Mas ya, misalnya gini, ada teman juga misalnya, aku ingin bekerja di perusahaan yang betul-betul green, ya green environment, betul-betul yang perusahaan yang menaruh perhatian hal-hal yang tidak menggunakan plastik, gitu-gitu loh. Ya kan ada yang perusahaan yang memang teknologi yang sekarang ada itu dia nggak di situ hatinya gitu. Jadi kan ada perusahaan yang slow living tuh loh Mas, yang katakanlah di pedesaan gitu. Lebih santai, lebih rileks ya. Iya, misalnya target kayaknya ya. Betul, misalnya yang aku di kampung, aku di sawah, yang nggak ketemu mesin-mesin bising gitu. Orang bisa kan Mas pindah prioritas hidup, pindah nilai, berubah memandang hidup tuh ada Mas, ada. Jadi dan ini nyata ya, maksudku ada teman yang tadinya juga di kota besar, lalu dia udah nabung gitu ya, mungkin tidak seglamor atau sehedon gitu ya. Ya, walaupun tuh dimungkinkan, hedon itu kan maksudnya bukan nggak boleh ya, tuh uang-uangnya dia gitu kan dari hasil bekerja, kenapa kok kita ngejudge gitu kan, suka-suka ya, bukan dari tindakan yang tidak baik itu kan boleh-boleh aja. Tapi dia sudah shifting his or her priority gitu. Dia udah mengubah hidupnya, jadi masaknya juga masak yang sederhana, yang pakai balik kayak zaman dulu Mas, ada loh orang yang begitu Mas, yang kembali ke rootsnya zaman dulu gitu. Ya kan, tinggal di pedesaan, nggak ketemu lalu lalang, ya kan, bukan yang gedung tinggi gitu. Nggak ngatur jadwal meeting ya. Kenapa? Nggak ngatur jadwal meeting. Enggak. Dan itu bukan gitu, bukan harus yang sudah tua loh, dan bukan harus yang sudah mau pensiun, enggak loh. Ada teman-teman yang muda-muda yang memang enggak, aku memutuskan lapangan pekerjaanku yang bertemu dengan tanah.
Yaitu apa? Bercocok tanam, ya kan, berinteraksi nyata dengan para petani, menjual hasil alam yang ya tradisional, tapi bukan berarti tidak modern gitu. Tapi dia sudah jauh dari hingar-bingar kesibukan mengejar apapun yang ada di kota besar lah, katakanlah gitu. Ada. Jadi kapan dirasa bahwa aku akan beda jalur? Ya ketika cara memandang kita hidup tuh udah lain gitu. Kita punya prioritas hidup yang udah berbeda gitu. Dan itu sah-sah ya. Maksudnya kita nggak bilang, ayo, ngapain nih hidup di kota besar? Ayo, ngapain nih? Enggak. Itu masing-masing, dan we respect. Kita hargai keputusan, ya, keinginan, orientasi, target masing-masing. Cuma andai kita ada terlintas bahwa aku mau pindah jalur karir dan bagaimana cara mempersiapkannya, yuk kita ngobrol malam ini, ya kan. Jadi kapan dirasa ya tadi itu aku udah gak bisa tertantang, lalu aku ngerasa bahwa tempat kerjaku tidak lagi menjadi tempat nyaman buat aku berkarir gitu kan. Ada yang kayak gitu. Aku bukan orang yang tahan office politics gitu. Ya udah, aku pindah kantor aja deh. Atau aku lihat bahwa profesiku ini sudah terlalu banyak pemain. Istilah kata udah berdarah-darah gitu. Ya kan, sudah terlalu banyak katakanlah beauty vlogger, beauty blogger. Aku nggak lagi mau menjadi beauty vlogger. Aku mau lebih kepada health enthusiast gitu misalnya. Orang yang bisa berkarya dengan menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Jadi yang tadinya beauty dia medsosnya atau profilnya yang lagi meditasi, misalnya olahraga, gitu-gitu. Ya kan? Itu ada. Jadi kapan dirasa ya ketika saya sudah tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan gitu. Bisa stay, Mas. Kenapa? Ya, baik. Dia bisa stay, maksudnya bisa mempertahankan itu, tapi seberapa lama ketika tidak sesuai dengan hati nurani. Tentu hati nurani itu juga harus berpikir kantong juga, ya nggak sih, maksudnya ya. Betul. Ya kan, maksudnya dia sih senang sih. Ya. Cuma ternyata pendapatannya kok jauh banget nih merosot. Ya kan, bisanya double digit, sekarang single digit. Tapi balik lagi, apabila single digit itu memberikan kamu kebahagiaan lebih, why not? Oke. Kita biar bahagia ya. Nanti di sesi terakhir kita akan bahas lebih detail tentang apa sih yang perlu dilakukan sebelum melakukan pindah jalur karir. Kita bahas setelah satu ini. Tetap bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM
yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Oke, seperti tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini. Lagi seru ngomongin pindah jalur karir ya. Sekali lagi, kita perlu disclaimer, bukan berarti kita ngajarin Anda untuk pindah jalur. Tapi tadi saya melakukan simulasi, ada 2 simulasi. Yang pertama, gimana kalau pindah jalur itu berdasarkan keinginan kita. Itu yang pertama, Mbak Vivit jabarkan. Do and don't-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, skenario-nya kalau kita pindah jalur karir karena keadaan. Layoff atau mungkin juga hal lainnya. Nah, ini kita ada di segmen itu sekarang. Termasuk kita juga perlu tahu nih, Mbak Fit, karena seperti juga pengen tahu juga, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita pindah jalur karir. Tadi di sesi pertama saya analogikan, sebelum pindah jalur kita kasih sign dulu lampunya. Iya. Nah, kan ada kodenya berarti ya. Kode. Memberitahu belakang bahwa kita akan pindah jalur gitu. Selesai, matikan lampu sign-nya, baru kita masuk ke jalur itu. Nah, gimana dengan pekerjaan, Mbak? Iya, jadi tadi saya sempat sampaikan, jangan emosi sih Mas. Maksudnya gini, kita mengambil keputusan itu memang dengan berpikir tenang, masak-masak ketika memutuskan, dan bukan atas dorongan yang tidak kita setujui. Maksudnya gini, kamu gini-gini aja, harusnya kamu gini-gini. Wah, dengan pendapat, dengan usulan, dengan saran, atau mungkin dengan tadi tanda kutip cercaan gitu. Wah, kamu nggak kepake, soalnya kamu gini-gini gitu. Itu kan menjadikan hati kita tuh tertekan. Ketika kita menjalani juga keterpaksaan itu ada. Nah, nggak apa-apa sih, memang mereka itu perhatian. Oke, positive side-nya, mereka care sama kita, mereka peduli sama kita, mereka ingin hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ambil sisi positifnya lah gitu. Tapi kita juga berhak bahagia ya, dalam arti ketika apa yang aku jalani, aku putuskan dengan conscious, dengan ketersadaran diri, ya, dan presence, ya, berada dalam keputusan itu. Bukan lagi ngambang, bukan lagi linglung gitu ya, maksudnya udahlah pindah aja deh, udah ganti aja deh gitu, enggak. Jadi memang pelan-pelan siap-siap. Jadi memikirkan ulang kalau saya boleh. Hal yang pertama, yuk pikirkan ulang yuk. Ketika aku mau pindah perusahaan, ketika aku mau tetap ada di perusahaan itu, tapi kita bisa meyakinkan ke bos, ke atasan, boleh nggak Pak, saya dipindah divisi misalnya. Karena atasan kita melihat bahwa kita berpeluang untuk beradaptasi dan punya skill itu gitu. Tapi tetap harus diskusi nih. Maksudnya jangan sekedar emosi semata, celoteh, beride, tapi sebenarnya kita nggak siap. Ya, jadi pikir ulang. Lalu hal yang kedua, apa yang kita miliki? Portofolio atau rekam jejak kita, perbarui CV. Ya, apabila memang kita mau ganti perusahaan, ya kan, atau being independent, self-employed, loh, kita nggak bekerja, masa freelancer nih Mas, ya, banyak kan teman-teman kita freelancer ya. Tapi bukan berarti kita nggak siap CV loh. Kita juga harus siap CV meskipun kita tidak ada di satu perusahaan tetap yang, maaf ya, yang katakanlah menggaji kita ya, yang punya kontrak kerja. Kita sebagai karyawan perusahaan itu, kita enggak gitu ya, tapi kita freelancer. Nah, menjadi freelancer itu juga
kuliah, maksudnya bisa di mana-mana. Tapi kan apa yang kita kerjakan harus diperbarui. Jadi jangan lupa update your portfolio, update your CV. Ya, nah, yang lain nih, siap-siap yang lain. Lihat-lihat lagi nih network yang kita punya. Ya, network itu sekarang kan mudah banget, Mas. Di LinkedIn bisa, Instagram bisa, ya kan? Yang kalau generasi X mungkin Facebook bisa, phone, ya, phone book, ya, catatan konteks nih di handphone gitu. Jadi waktu itu mungkin kita tidak intens berkomunikasi dengan Bapak A, Ibu B gitu ya. Tapi karena kita merasa bahwa bidang ini nanti akan saya tekuni, itu erat kaitannya dengan my previous client misalnya gitu. Teman SD saya yang lama gitu. Ya, kita say hi. Aku lagi ini nih jadi bergerak di bidang ini baru nih gitu, mau dong ketemu gitu, ya kan, tentu dengan manis, dengan sopan, bukan karena gini, ada maunya jadi nelfon, jangan gitu, jangan gitu. Makanya kuncinya memang kita harus berbuat baik. Jadi bukan kita apa adanya aja, bukan ada apanya, beda loh. Ya. Apa adanya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa baru dia kontak gitu kan. Kemarin kemana gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa kita butuh teman-teman kita. Makanya kalau saya boleh sampaikan ini berhubungan dengan pindah jalur karir ya. Maintaining the relationship itu is a lot harder. Jauh lebih susah mempertahankan hubungan relasi ya ketimbang kita punya banyak temen, wah kayaknya followernya banyak, kayaknya temennya di mana-mana gitu. Tapi di mana temennya itu membicarakan hal yang kurang baik tentang kita, wah bahaya. Ingat loh, dunia itu kecil. Jadi andai ada sesuatu hal yang kurang baik di diri kita, bisa jadi itu tersebar, ya kan. Berharapnya kita baik, terkenal, famous gitu ya, bukan notorious itu terkenal tidak baik, ya kan Mas. Jadi coba yuk kita update network kita, ya kan, kita say hi, ya apa kabar, halo gitu kan, kok tumben, iya mau say hi, semoga baik-baik aja ya, gitu loh Mas. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba minta ketemu gitu kan, ternyata di prospek lagi minta ketemu. Ya kan? Udah malas deh di prospek nih misalnya gitu. Jadi benar-benar harus menjaga pertemanan. Nah, lalu ada hal lagi yang penting untuk kita, tahapan yang untuk kita pindah jalur karir itu, kita juga belajar. Terus belajar. Belajar apa? Belajar industrinya. Ya. Industri apa akan kita geluti nih sebagai profesi baru. Yang kedua, belajar skillnya. Tanya kalau perlu cari mentor. Mentor itu orang yang kita bisa panuti gitu ya, bisa kakak tingkat, ya kan, kakak kelas, atau orang yang kita kenal di medsos gitu kan. Misalnya dia punya kelas-kelas umum gitu ya, workshop, baik itu berbayar atau tidak berbayar, kita ikuti, kita belajar. Kenapa? Karena kita ingin dapat ilmu baru dari beliau. Gitu. Dan jangan segan-segan ketika kita datang di workshop atau di event gitu ya, di talk show misalnya gitu kan, kita kenalan, tanya gitu. Jangan malu untuk menambah jejaring, dan jangan malu bahwa kita perlu pertolongan. Kadang-kadang nih saya suka lihat misalnya lagi di acara gitu, ada pertanyaan gitu misalnya kan, diam gitu, pada malu mungkin. Pas pembicaranya selesai, turun panggung, dikerubutin rame baru, gitu kan? Karena malu pada saat di forum tanya jawab itu tidak tunjuk tangan, gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya ada nih juga yang share ke saya gitu ya. Ya Mbak, soalnya kalau nanti tunjuk tangan, tadi dianggapnya saya nggak ngerti, dianggapnya kayak apaan sih gitu aja nanya gitu ya. Padahal orang belum tentu berpikiran apa yang kita pikirkan, Mas. Sepakat. Jadi kadang-kadang suka itu jadi menghambat kemajuan kita. Padahal kalau kita bertanya di forum Q&A, pembicara itu akan ingat loh. Oh itu tuh, ada yang nanya saya dari kampus A. Oh ada yang nanya saya dari perusahaan B. Itu lebih punching ya, lebih nendang kasarnya begitu. Oke, Mbak Fit, ini waktu kita nggak cukup banyak, tapi boleh nggak di 2 menit terakhir ini jadi sebuah statement kunci ketika Smart Listeners memutuskan untuk pindah jalur karir itu apa yang
perlu diperhatikan? Silakan Mbak, 2 menit. Baik, yang pertama ikuti hati nurani. Maksudnya begini, hidup di dunia yang penuh dengan dinamikanya, kita selalu bersyukur bahwa diberi kesempatan untuk berpikir. Ya, berpikir tentu dengan akal sehat, ya, bukan yang emosi semata, gitu ya. Jadi kalau itu datang pada dirimu, go ahead, ya, pindah kantor, pindah profesi, atau betul-betul memang ganti semua. Nah, kita harus adaptasi, kita harus belajar jauh-jauh hari. Agar apa? Tidak menyesal. Tapi misalnya Mas, ketika ganti profesi, ganti industri, kita balik lagi. Udah, kayaknya aku nyoba-nyoba aja. Aku balik lagi deh kayak yang dulu. Nggak apa-apa juga, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, jangan menghakimi, jangan marah pada diri sendiri. Saya, kamu sih. Maksudnya kita marah-marah. Nggak apa-apa. Jadi semua itu ada prosesnya. Semua itu ada perjalanannya. Dan pembelajaran itu mahal. Ya, jadi nikmati. Ya, jalannya dengan hati. Selamat. Berhunting ria ya, browsing searching mau kemana. Oke, dan selamat kalau Anda yang memutuskan untuk pindah jalur karir, semoga itu yang terbaik dan membuat Anda nyaman dalam segala aspek aktivitas Anda di keseharian. Dan terima kasih Sobat Bisnis Mbak Vivit Argarini, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Darul Adam. Insya Allah kita ketemu lagi ya Mbak ya. Ya. Oke. Salam sehat jiwa raga, bye-bye. Salam sehat jiwa raga dan sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.